Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Bimantara dengan nomor NPM 1911010428 dari kelas FPI semester 4. Di sini saya akan membuat bincang-bincang atau ngobrol seputar etika lingkungan sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Ibu Ike Selviani. Dan di sini kebetulan teman ngobrol saya adalah dari kelas B PAI semester 4. Ya mungkin bisa disimak sampai habis nanti gimana obrolannya dan pemahaman yang kita kita jabarkan bersama-sama sehingga nanti mendapatkan ilmu dan wawasan tentunya. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, Silakan. terima kasih Mas Andika. Jadi Ya. izin memperkenalkan diri. Jadi saya Ilham Kaisar Firdaus. Saya berasal dari kelas B semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Dan di sini saya diundang oleh Mas Andika Bimantara untuk sedikit membahas atau mengulas tentang apa sih yang Etika lingkungan. mengenai etika lingkungan. Dan sebelum itu kita akan bahas apa sih itu lingkungan dan bagaimana konsep dasar etika lingkungan itu. Oke, bisa dimulai ya? Ya, silakan. Oke. Jadi Mas Andika, yang ini saya ketahui atau tanyakan dan kita diskusikan bersama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Kemudian apa saja yang terisi di dalamnya? Serta bagaimana konsep dasar etika lingkungan itu? Bisa dijelaskan mungkin secara singkat tidak apa-apa, namun bisa memberikan pengetahuan sedikit. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab. Etika lingkungan itu sepemahaman saya adalah sama konsepnya dengan etika dalam bermasyarakat. Namun di sini kita bicarakan adalah tempatnya yang berbeda. Tempat yang berbeda ini maksudnya adalah kita dalam beretika dalam masyarakat itu tidak boleh melakukan ini di masyarakat tertentu misalnya, atau tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini di masyarakat tertentu. Dan kalau kita beralih ke etika lingkungan berarti konsepnya sama, kita tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang merusak lingkungan contohnya atau kita harus melakukan ini di lingkungan tertentu gitu. Oke. Jadi mungkin etika atau sikap kita dalam pengertian etimologi dan terminologi, sikap kita terhadap lingkungan itu seperti apa dalam ranah abiotik dan biotik, makhluk hidup atau makhluk mati, tidak hidup atau benda mati. Mungkin seperti itu. Baik, berarti yang bisa saya tangkap ya, untuk etika lingkungan ini tentunya berbeda ya dengan kita beretika di masyarakat. Ya, benar. Ya. Bisa kita contohkan seperti kita beretika di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Misalnya, kita melalui kedua orang tua yang sedang berbincang dan kita akan melalui jalan yang sepertinya kita memotong pembicaraan gitu. Ya, itu tidak. Nah, itu beretika. tidak beretika. Sama halnya seperti etika lingkungan ini, ketika kita berada di suatu lingkungan, kita harus tahu, harus mengerti apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Yang pas dan tidak pas itu harus kita kita ketahui bersama. Misalnya kalau misalnya di lingkungan, kita tidak boleh merusak pohon. Betul. Nah, betul. Justru yang harus kita lakukan adalah kita perlu menyayangi pohon, menjaga. Seperti misalnya kita punya air sisa nih setelah bekas minum. Nah, kebetulan sisa air minum itu tidak kita minum lagi, kita bisa berikan kepada pohon. Bisa. Itu salah satu bentuk memang sepele tetapi beretika. Beretika. Nilai kesopanannya atau sikap yang baik dalam menjaga lingkungan. Ya, oke. Seperti itu. Oke.
beralih. Apalagi nih yang mau dibahas? Ya, mungkin contoh Oke, pelanggarannya atau oke, contoh ya. Eh, Bisa kita apa ya bahas mengenai contoh-contoh negatif dari adanya apa namanya pelanggaran etika lingkungan. pelanggaran etika lingkungan. Bisa dibahas sedikit, Mas Bil. Ya, mungkin terkait pelanggaran etika lingkungan sudah banyak saya berikan contoh pada pertanyaan sebelumnya, seperti tidak atau seperti membuang sampah sembarangan itu termasuk pelanggaran etika lingkungan. Lalu contoh kecilnya, contoh besarnya mungkin ada suatu pabrik yang membuang sisa limbahnya itu ke daerah pemukiman warga atau daerah resapan air atau daerah penampungan air seperti itu. Jadi air itu tidak bisa atau air itu tercemar, tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu termasuk pelanggaran etika lingkungan sebenarnya. Dan membakar sampah di tempat terbuka juga dalam skala besar gitu, itu termasuk pelanggaran etika lingkungan karena menyebabkan asap itu berkumpul ke udara. Jadinya kita apa ya namanya, udara tercemar atau terpolusi gitu. Jadi baik, untuk sekarang terakhir ya pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Jadi bagaimana untuk apa ya, seperti solusi untuk membangkitkan kembali kesadaran akan etika lingkungan itu seperti apa ya? Apakah ada solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin solusi untuk etika lingkungan tadi ya bisa dari kita, dari dalam diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri, dengan cara menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa lingkungan itu penting bagi kita, karena dalam hidup kita tidak bisa hidup sendiri atau kita adalah makhluk yang selalu berdampingan dengan makhluk lain. Jadi jikalau kita merusak alam atau kita tidak menerapkan etika lingkungan ini, yang dari dalam diri kita juga sudah hilang kesadarannya untuk menjaga itu, ya mungkin kita akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sih. Oke, nanti. Jadi untuk kesadaran etika lingkungan ini tidak hanya memerlukan peran dari pemerintah setempat ataupun masyarakat yang terkait, tetapi kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, manusia yang budiman, manusia yang berakhlakul karimah, kita perlu memiliki kesadaran tersebut karena Allah menciptakan kita tidak hanya sebatas kaum manusia saja, tetapi lingkungan dan segala isinya juga Allah ciptakan karena kita adalah khalifah di bumi ini, kita yang menjaga bumi ini, dan kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi. Dan itu semua perlu kita miliki dan kita sadar. Baik, mungkin bisa saya serahkan kepada Mas Bimo. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat dijabarkan dari obrolan ini bahwa etika lingkungan itu adalah bagaimana peran kita dan sikap kita terhadap lingkungan saat ini. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam menjaga lingkungan itu kita harus menerapkan yang namanya mengedepankan alam, karena di dunia ini yang mendominasi itu adalah alam tersendiri, itu alam tersebut itu tadi jumlahnya yang kian semakin sedikit. Kita perlu sadar diri bahwa alam ini perlu kita jaga, dan jumlah manusia yang sudah terlalu banyak, mungkin itu akan menjadi kesadaran kita agar tidak lagi
membuat kerusakan di bumi seperti yang disindir dari Quran, ya kerusakan itu dari tangan-tangan kita sendiri, alam-alam ini rusak. Intinya adalah etika lingkungan itu perlu kita terapkan pada saat zaman sekarang ini dengan cara kita menjaga alam, lalu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke laut atau menebang pohon tanpa reboisasi, dan tidak mencemarkan lingkungan intinya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan kesimpulan pada pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini akan menjadikan wawasan dan ilmu bagi kita. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya jika ada tugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.